Nonton konten Alis Manafi di hari Minggu. Nontonnya sambil rebahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk para pejuang SNMPTN. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sharing pengalaman waktu aku daftar SNMPTN. Semoga video ini bisa jadi gambaran buat teman-teman, khususnya yang sekarang lagi kelas 12, tentang gimana sih SNMPTN itu. Yang aku tahu ya teman-teman, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ada 3 jalur yang bisa kita pilih. Yang pertama itu jalur SNMPTN, yang kedua jalur SBMPTN, dan yang ketiga jalur SM. Dan jalur SNMPTN ini yang paling dinanti-nanti, diharapkan, diidamkan, didambakan, diincar, dan diinginkan oleh kebanyakan pelajar kelas 12. Why guys? Soalnya nih teman-teman, berdasarkan pengalaman aku, jalur SNMPTN ini adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri tanpa harus ngelewatin tes dulu atau ujian dulu. Jadi penilaiannya itu adalah nilai akademik atau nilai rapor kita dari semester 1 sampai semester 5. Berbeda halnya dengan jalur SBMPTN. Di sini kita harus ngelewatin yang namanya UTBK dulu atau ujian tertulis berbasis komputer. Gimana sih gambaran UTBK itu? Kalau aku ngegambarnya itu kayak ujian nasional, tapi tentu dengan substansi soal yang berbeda. Jadi teman-teman banyak yang bilang kalau jalur SNMPTN ini ya lumayan meringankan karena kita nggak perlu ngelewatin ujian dulu sebelum masuk perguruan tinggi yang ingin kita masukin. Cuman kita kita cuman butuh upload nilai rapor kita, dan kalau misalnya lolos, semoga lolos, ya berarti kita udah keterima di tempat perguruan tinggi yang kita daftar gitu. Aku daftar SNMPTN itu awal-awal tahun 2021. Langkah pertama yang aku lakukan itu tentu buat akun LTMPT. Jadi akun ini yang bakalan kita gunakan untuk nantinya daftar masuk ke perguruan tinggi, baik itu menggunakan jalur SN, SB, atau SM. Jujur aku dan teman-teman aku nggak buat akun LTMPT-nya sendirian, tapi kami minta bantuan dan arahan dari guru BK kami. Kami takutnya terjadi kesalahan teknis dalam pembuatan akun. Jadi untuk meminimalisir itu, kami minta bantuan kepada guru BK kami. Aku ingat banget aku buat akunnya itu di lab komputer bareng teman-teman aku yang lain. Setelah buat akun LTMPT, aku dan teman-teman kelas 12 yang lain nungguin pemeringkatan yang dilakukan oleh sekolah, karena nggak semua siswa kelas 12 yang bisa ikut atau yang bisa daftar SNMPTN. Hanya siswa eligible yang bisa ikut dan daftar SNMPTN. Nah, siswa eligible itu apa? Yaitu siswa yang lolos pemeringkatan yang dilakukan sekolah. Biasanya yang sekolah akreditasi A itu siswa yang diambil yang bisa ikut daftar SNMPTN itu 40% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 12. Kalau yang akreditasi B-nya, yang sekolah akreditasi B itu 25% dari keseluruhan siswa kelas 12, dan yang akreditasi C itu cuma 5% dari keseluruhan jumlah siswa kelas 12 yang bisa ikut atau daftar SNMPTN. Nah, setelah pengumuman siswa eligible, alhamdulillah aku masuk nih guys, jadi salah satu siswa eligible itu. Nah, beberapa hari kemudian lah aku baru daftar SNMPTN. Aku daftarnya di sekolah bareng beberapa teman aku, dan kami minta bantuan lagi sama guru BK kami, karena kami takutnya terjadi kesalahan teknis yang dapat menggagalkan kita untuk daftar SNMPTN. Karena sayang kan guys, masa di bagian pendaftaran kita harus sudah gagal gitu kan nggak lucu gitu. Sebelum aku daftar SNMPTN teman-teman, aku sempat sharing ke beberapa teman aku tentang gimana sih SNMPTN itu sebenarnya, karena jujur aku juga nggak tahu SNMPTN itu kayak gimana. Terus temen aku kasih tahu ke aku ada beberapa hal yang bisa ngebuat peluang kita itu besar lolos SNMPTN. Yang pertama, jurusan yang kita ambil itu harusnya peminatnya itu kurang katanya, tapi justru menurut aku ini nggak tepat gitu, karena percuma dong kalau kita milih jurusan cuman gara-gara peminatnya kurang, nggak sesuai dengan apa yang jurusan yang kita mau. Kalau aku ya, pokoknya pilih aja jurusan yang kalian mau gitu ya, yang sesuai dengan hati nurani kalian. Jangan mentang-mentang karena sepi peminat terus kita milih, yang penting kita lolos SNMPTN. Kalau aku sih jangan gitu ya teman-teman, karena kan gimana ya, pokoknya pilih yang sesuai hati kalian lah. Jangan karena itu peminatnya nggak ada terus kan pilih itu. Terus yang kedua, pilih yang jurusan yang banyak kuotanya.
sama aja sih sebenarnya kayak tadi. Pokoknya kembali aja ke pilihan kalian, konsisten sama pilihan kalian, mau banyak mau sedikit, pokoknya konsisten aja. Kalau itu memang rezeki, nggak bakal kemana. Kalau misalnya belum lolos maksudnya di SNMPTN, masih ada jalur lain, masih ada SBMPTN. Kemudian yang ketiga, akreditasi sekolah kita, itu juga jadi penilaian. Kemudian yang keempat, itu persebaran alumni. Katanya kalau misalnya banyak kakak kelas kita yang kuliah di kampus itu, kuliah di jurusan itu, maka kita juga punya peluang yang sama, peluang yang besar gitu. Terus yang kelima itu sertifikat yang kita punya. Dan yang keenam tentunya adalah nilai rapor. Katanya juga nilai rapor kita dari semester 1 sampai semester 5 rata-ratanya itu harus meningkat supaya punya peluang yang besar untuk lolos SNMPTN. Dan tibalah hari itu, kalau nggak salah hari Kamis sama hari Rabu, aku daftar SNMPTN bareng teman-teman aku di lab komputer, dibantu dan diarahin oleh guru BK kami. Banyak banget data yang aku isi guys, mulai dari data pribadi, data orang tua, data wali, dan hingga pada akhirnya sampai di tahap yang membuat aku bingung, bimbang, galau, dan merana guys, yaitu tahap pemilihan prodi atau jurusan. Jadi di SNMPTN ini kita cuma disuruh milih 2 jurusan aja guys, entah itu 2 jurusan dari kampus yang sama atau dari kampus yang berbeda-beda. It's okay, itu terserah kita guys. Sebenarnya guys, aku udah punya satu pilihan prodi atau jurusan yang bakalan aku daftar di SNMPTN itu, tapi jurusan yang aku mau pilih ini dari ilmu sosial guys. Dan sedangkan aku sendiri di SMA ambil jurusan IPA, itu kan beda banget ya guys. Dan aku ingat aku pernah ikut sosialisasi gitu tentang SNMPTN. Karena penasaran nih guys, aku chat di kolom komentarnya, Pak gimana nih kalau misalnya siswa yang dari jurusan IPA mau ngambil jurusan IPS, aku gitu kan di kolom chatnya. Dan alhamdulillah dibalas, katanya nggak apa-apa, cuman peluangnya untuk yang kayak gitu linjur ya kan katanya, maka peluangnya itu akan kecil banget untuk bisa lolos. Wah, di situ udah kayak gimana nih, tapi ya udah, karena memang itu udah niat dari hati, udah mau pilihannya itu, ya udah aku tetap konsisten dengan pilihan aku guys. Nah untuk pilihan yang kedua ini aku bingung, karena aku memang betul-betul cuma nyiapin satu pilihan aja untuk daftar SN. Untuk pilihan keduanya aku obrolin ke keluarga, dan akhirnya aku dapat satu pilihan lagi guys untuk didaftarkan di SNMPTN. Aku bener-bener gak yakin guys bakalan bisa lolos SNMPTN, karena kenapa? Yang pertama, aku linjur, aku yang di SMA ambil jurusan IPA, terus milih jurusan yang dalam lingkup ilmu sosial. Terus yang kedua, kuota di pilihan pertama aku itu cuma 16 orang guys. Terus yang pilihan kedua aku itu cuma 20 orangan gitu, gak tau 20 berapa, lebih berapa aku lupa. Padahal kan ini kan SNMPTN seleksinya itu se-Indonesia, bukan seprovinsi aku doang gitu. Terus yang ketiga, teman-teman aku pada bilang kalau lolos SNMPTN di pilihan kedua itu katanya peluangnya sedikit kecil, bahkan nggak ada. Apalagi pilihan keduanya ini di kampus yang berbeda dengan yang pertama. Aku nggak tahu alasan temen aku ngomong gitu kenapa. Cuman ya mereka bilangnya gitu. Setelah dengar info ini dari teman-teman aku guys, aku makin gak yakin aku bisa lolos di pilihan kedua ini. Karena kan pilihan pertama sama pilihan kedua aku tuh kan kampusnya beda, jurusannya juga beda. Jadi harapan aku satu-satunya ya di pilihan pertama itu. Pendaftaran SNMPTN aku pun udah selesai guys, semua data udah terkirim, termasuk pilihan prodi aku juga udah terkirim. Apapun hasilnya, aku harus terima, dan apapun hasilnya harus yakin bahwa itulah yang terbaik. Kalau lolos, alhamdulillah. Kalaupun belum lolos, masih banyak jalan yang lain guys. Oh iya teman-teman, satu lagi yang aku lupa, bahwa kalau misalnya kita udah lolos SNMPTN, maka kita udah nggak bisa lagi daftar SBMPTN. Aku nggak tahu kalau jalur yang lain bisa atau enggak. Jadi pastikan jurusan yang teman-teman pilih itu sesuai dengan keinginan atau minat teman-teman. Jeng jeng jeng, dan tibalah saatnya pengumuman SNMPTN guys. Wah, deg-degan banget ya pastinya. Aku pun memberanikan diri untuk membuka pengumuman SNMPTN. Aku bukanya di sore hari, dan kebetulan waktu itu nggak ada orang-orang di rumah aku, cuma aku sendirian. Aku pun klik link pengumuman SNMPTN. Kemudian aku scroll ke bawah guys,
Dan ada tulisan, Selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SNMPTN 2021. alhamdulillah teman-teman, ternyata aku lolos SNMPTN. Dan yang buat aku kaget, ternyata aku lolos SNMPTN di pilihan kedua aku. Ini membuktikan bahwa kita masih punya peluang kok di pilihan kedua. Oke, buat teman-teman yang tahun depan akan daftar SNMPTN, aku mau bilang semangat buat kalian. Tentukan pilihan kalian dari sekarang, dan konsisten dengan pilihan teman-teman. Buat teman-teman yang akan mengikuti SNMPTN, semangat. Semoga teman-teman ada rezeki di SNMPTN tahun depan. Dan buat yang belum lolos, tetap semangat. Sedih boleh, tapi tidak untuk menyerah. Yakin bahwa selalu ada alasan di setiap yang terjadi dan akan selalu ada alasan untuk kita bertindak. Oke teman-teman, thank you udah nonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.